Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya menegaskan ya, kalau yang di lingkungannya berisik tolong di-mute saja agar tidak mengganggu jalannya perkuliahan. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan discuss mengenai pengujian hipotesis ya. Ini sebetulnya ada hubungannya dengan yang kemarin ya, yaitu pendugaan parameter. Perbedaannya dengan yang kemarin ya, kalau pendugaan parameter ini parameternya yang nilai yang ada di populasi ya, itu belum ada ya. Artinya memang tidak ada nilai untuk parameter di populasinya gitu. Nah, baru kita duga dengan menggunakan statistik dari sampel ya. Jadi di sini belum ada nilai ya. Nilai ini nanti yang akan kita duga dengan menggunakan misalkan X bar gitu ya, atau dengan menggunakan proporsi ya. Nah, ini nanti digunakan untuk menduga ini kan. Ya. Itu untuk pendugaan ya. Jadi sekali lagi kalau untuk pendugaan nilai yang akan kita duga kan nggak ada ya. Ini nggak ada. Jadi berangkatnya dari sini ke sini untuk melihat atau menduga, mengestimasi nilai-nilai parameter. Nah, kalau pengujian itu nilai yang di sini ya, parameter populasi itu sudah ada duluan gitu ya. Berupa dugaan nilai parameter populasi. Jadi ini misalkan populasinya ya, kemudian nah kita menduga misalkan begini ya. Saya melihat kelas TI 18, ini kelas apa ini ya? Katakanlah A gitu ya. TI 18A ya, dengan melihat orang-orangnya gitu ya. Kemudian melihat semua populasi TI 18A, kemudian muncul dugaan ya. Muncul dugaan. Oh, kalau gitu mu-nya kayaknya ya, mu dari tinggi badan ya. Tinggi badan TI 18 itu kayaknya 165. Ya, ini kan dugaan dari saya melihat ya 165 cm nih kayaknya ya. Nah, ini muncul duluan gitu ya. Jadi nilai atau dugaan yang kaitannya dengan parameter populasi itu muncul duluan ya. Baru nanti dugaan ini ya kita uji. Kita uji dengan cara mengambil nilai-nilai yang ada pada sampel gitu ya. Jadi berangkatnya berbeda ya. Kalau ini berangkatnya langsung dari sampel, menduga ini. Kalau ini berangkatnya dari dugaan populasi, ya, kemudian kita cari sampelnya, dan kemudian kita ukur berdasarkan sampel. Pernyataan ini, dugaan ini kita uji apakah, nah nanti keputusannya apakah diterima atau ditolak gitu ya. Diterima atau ditolak. Ya, jadi hanya ada dua keputusan ya di dalam pengujian hipotesis, yaitu hipotesis itu diterima ya atau hipotesis itu ditolak. Berarti kalau diterima ya, oh tadi yang pernyataan saya tadi atau dugaan saya tadi bahwa mu sama dengan 165 berarti sesuai dengan bukti-bukti yang muncul dari statistik yang saya cari ya. Ataupun kalau ditolak berarti ini ya nilai-nilai yang atau bukti-bukti yang ada pada statistik ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa mu-nya sama dengan 165. Oke, itu perbedaannya ya. Kemudian, apa sih definisi dari pengujian hipotesis ya? Pengujian itu kan berarti aktivitas ya, aktivitas untuk menguji. Saya, Bu. Ini kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya? Oke. Kemudian, apa sih definisinya? Definisi pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistika. Ya, nih. Garis yang perlu digarisbawahi adalah terhadap suatu pernyataan yang tadi saya bilang.
ya, atau dugaan, ya, atau dugaan. Sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistika. Pengujian hipotesis merupakan bagian dari statistika inferensial. Hipotesis merupakan pernyataan yang kebenarannya masih lemah, ya. Jadi ini merupakan pernyataan yang kebenarannya masih lemah. Seperti saya tadi menyatakan bahwa mu-nya sama dengan 165 cm, ya. Nah, ini kan cuma dugaan aja berdasarkan pengamatan saya gitu ya. Sehingga ini perlu kita uji. Ya. Tadi diterima atau ditolak. Diterima itu ya belum tentu benar ya. Jadi di sini bukan menggunakan bahasa benar dan salah, tapi diterima atau ditolak. Diterima karena data tidak memberikan bukti untuk menolak. Ditolak ketika data memberikan bukti untuk menolak hipotesis, gitu ya. Jadi bukan masalah benar atau salah, ya. Idealnya memang diterima kalau benar ya, ditolak salah. Tapi ada kemungkinan juga ya, ketika diterima padahal salah gitu ya, atau ditolak padahal benar. Ya. Nanti ada matriksnya. Nah, ini masih yang tadi ya. Hipotesis, kemudian hipotesis ini perlu diuji untuk kemudian diterima atau ditolak, gitu ya. Nah, pengujian hipotesis adalah suatu aktivitasnya ya, prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan menerima atau menolak. Kemudian, nah ini saya tadi menyinggung bahwa penolakan suatu hipotesis bukan berarti menyimpulkan bahwa hipotesis itu salah, ya. Akan tetapi karena bukti yang tidak konsisten dengan hipotesis atau bukti tidak cukup kuat ya untuk menerima hipotesis. Begitupun penerimaan hipotesis adalah akibat tidak cukup bukti untuk menolaknya dan tidak berimplikasi pada bahwa tidak serta-merta hipotesis itu benar. Logikanya begini ya, ketika misalkan seorang tersangka itu kan terduga juga sama ya, dugaan. Tersangka diadili ya. Nah, kemudian si hakim menjatuhkan vonis bahwa si tersangka ini harus dihukum gitu ya. Harus dihukum. Ya. Jadi si hakim memvonis bahwa ini harus dihukum. Pertanyaan saya, apakah si tersangka ini pasti salah atau pasti memang berbuat salah sehingga dihukum? Kan belum pasti juga, karena hakim kan sebetulnya tidak tahu juga ya, bukan Tuhan. Gitu ya. Hakim juga manusia. Ya. Nah, kenapa hakim itu berani memutuskan bahwa dia harus dihukum ya? Karena bukti ya, bukti-buktinya menuju ke dia harus dihukum gitu. Ya. Sebaliknya, misalkan si tersangka ini dibebaskan oleh si hakim ya, dibebaskan. Kenapa si hakim membebaskan? Padahal mungkin saja pada kenyataannya dia itu memang sebetulnya berbuat kesalahan itu ya, atau melanggar perbuatan pidana itu. Ya karena apa? Karena si hakim tidak menemukan bukti yang kuat bahwa ini harus dihukum gitu ya. Jadi buktinya kurang kuat. Ya, sehingga di sini peran bukti itu sangat penting ya. Peran bukti sangat penting. Sama seperti hipotesis tadi. Diterima itu bukan berarti benar ya. Diterima itu karena buktinya memang mengarah ke diterimanya hipotesis. Sebaliknya ditolak berarti tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis sehingga ditolak. Kayak gitu ya. Buktinya dari mana ya? Buktinya dari data-data yang ada di statistik ya. Ini populasi tadi dugaan, kita ambil dari sini ya, kita ambil sampel, kemudian ada nilai statistik kan. Nah, nilai-nilai statistik ini ya, kuat tidak ya sebagai bukti untuk menunjang hipotesis tadi. Sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Halo? Cukup, Pak, cukup. Cukup ya, paham ya. Itu ada suara nangis anak saya, kedengeran nggak ya? Dengaran kecil, Pak.
dengeran, tapi nggak ganggu ya. Oke. Nah, ini matriksnya seperti ini ya. Matriksnya seperti ini. Ini ada hipotesis diterima atau ditolak. Ini ada benar dan salah gitu ya. Nah, keputusan yang ideal itu ketika diterima dan benar ya. Tadi ketika memang bersalah dan hakim memutuskan memang dia harus dihukum ya, berarti itu adalah sesuatu yang benar ya. Atau ditolak dan memang itu adalah salah ya. Ini adalah keputusan yang ideal. Seperti itu ya, diterima benar, tolak salah. Adapun kalau meleset berarti keputusan yang salah gitu ya. Kalau meleset ini keputusan yang salah. Gitu ya. Oke, ini saya agak cepat saja ya. Karena untuk hari ini masih belum hitung-hitungan ya. Jadi pengujian hipotesis untuk hari ini masih mengenai konsep saja. Kalau di teori udah di praktikum sudah ya mulai ya pengujian hipotesis ya. Halo? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Oke. Nah, hipotesis ada dua macam. Yang pertama ada hipotesis korelatif, ada hipotesis komparatif ya. Korelatif itu apa? Pernyataan tentang ada atau tidak adanya hubungan. Korelatif, korelasi kan hubungan ya, antara dua variabel atau lebih. Misalkan ada variabel X dan Y. Nah, ini kan suatu variabel, ini suatu variabel ya. Nah, ini apakah ada hubungan antara ini dengan ini ya. Hubungan bisa saja misalkan apakah X ini mempengaruhi Y gitu ya. Artinya kalau X itu tinggi, apakah Y-nya itu ikut tinggi? Nah, ini kan berarti ada sesuatu ya, ada pengaruh. Atau kalau misalkan X-nya itu rendah, nah, Y-nya rendah ya. Gitu. Ini berarti kan juga ada pengaruh ya. Atau sebaliknya, misalkan X-nya tinggi, ininya malah rendah. Ada pengaruh nggak? Ya ada, tapi berbalik arah ya. Kalau yang tidak ada pengaruh apa? Ininya tinggi, ininya diam aja ya segini. Tinggi pun X-nya ya diam aja, Y-nya ya. Atau ini misalkan turun ya diam aja. Ini berarti tidak ada pengaruh gitu ya. Oke, ini contohnya seperti itu ya untuk yang hipotesis korelatif. Yang komparatif misalkan pernyataan tentang ada atau tidak adanya perbedaan. Nah, ini perbedaan ya antar dua kelompok atau dua variabel. Misalkan ada X dan Y ya. Nah, ini apakah sama gitu ya. Nah, ini ya. Kalau sama seperti apa ya? Atau misalkan berbeda ya. Nah, ini biasanya kalau yang komparatif tuh sering dipakai untuk menguji ya apakah kondisi improvement setelah improvement itu lebih baik daripada kondisi yang sebelumnya ya. Katakanlah misalkan kondisi improvement itu digambarkan dengan mu 2 ya. Kondisi sebelum berarti kan mu 1. Nah, ini apakah sama ya? Kalau sama ya tentu saja berarti improve-nya gagal ya, tidak memberikan nilai yang positif ya. Atau kalau misalkan ini mu-nya ini ya lebih besar daripada mu sebelumnya, nah berarti hasil improvement-nya itu berhasil ya karena mu 2-nya ini gambaran dari kondisi after ya lebih besar daripada mu 1. Gambaran kondisi before. Gitu ya. Ini membandingkan. Ya, itu disebutnya hipotesis komparatif ya. Nah, ada 5 langkah ya untuk melaksanakan prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesisnya. Jadi dalam pengujian hipotesis itu nanti ada H0, ada H1 ya. H0 itu hipotesis awal, H1 itu hipotesis tandingannya. Ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat H0 dan H1. Kemudian menentukan taraf nyata atau tingkat signifikansi atau significant level ya. Jadi beberapa referensi ada yang menyebutnya taraf nyata, ada yang significant level, ini bahasa Inggrisnya ya, atau tingkat signifikansi ya sama saja. Nah, ini sebetulnya adalah alfa ya, alfa atau errornya ya. Kemudian menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian tuh misalkan ketika T tabel atau Z tabel ya, ini lebih besar
daripada T hitung ini, maka akan seperti apa gitu ya. Ini nanti ada ketetapannya ada. Ketika misalkan Z tabel lebih besar daripada Z hitung, ini nanti akan seperti apa gitu ya. Nah, nanti ada ini ketetapannya ya. Ini disebut sebagai kriteria pengujian. Kemudian menentukan nilai uji statistik. Nah, ini tadi T hitung atau Z hitungnya ya. Ini nanti ada rumusnya ya. Ini T hitung atau Z hitung. Ini yang kita hitung. Ini ada rumusnya. Jadi kita sebetulnya cukup ngitung satu aja di langkah keempat ini ya. Kemudian terakhir membuat kesimpulan. Kesimpulannya ada dua. Ingat, ditolak atau diterima. Apanya? H0 ya. Nah, H0. Jadi kita besoknya H0. Ketika H0-nya diterima, maka otomatis H1-nya ditolak. Karena H0 itu akan bertolak belakang dengan H1. Ya. Ketika H0-nya itu ditolak, maka otomatis H1-nya diterima. Ya, jadi tidak mungkin H0-nya diterima, H1-nya juga diterima. Ya. H0-nya ditolak, H1-nya ditolak. Itu tidak mungkin. Karena kalau menerima H0, maka implikasinya adalah menolak H1. Kalau menolak H0, maka implikasinya adalah menerima H1. Perumusan hipotesis ya, ini bagaimana sih caranya? Hipotesis itu dinyatakan sebuah kalimat pernyataan deklaratif. Misalkan tadi ya, saya bilang bahwa oh ini rata-ratanya tinggi badan dari TI 18A itu adalah 165. Nah, itu kan pernyataan deklaratif ya, atau pernyataan. Ya, pernyataan. Ini kalau ditulis verbalnya seperti itu ya, verbal itu dituliskan seperti itu. Tapi kalau dalam notasi matematis kan berarti mu sama dengan 165 gitu. Nah, ini dugaannya. Jadi segala pernyataan yang mengandung unsur angka itu bisa dituliskan dalam notasi matematika ya. Melibatkan minimal dua variabel. Tadi ada variabel X, variabel Y gitu ya. Mengandung suatu prediksi. Nah, tentu saja namanya dugaan kan berarti prediksi ya. Oh, saya menduga, itu kan berarti prediksi ya. Atau kira-kira, nah ini kan prediksi juga. Kira-kira mu-nya 165 ya kayaknya nih. Melihat apa? Melihat dari saya melihat semua mahasiswa kelas TI 18A gitu ya. Misalkan. Tentu saja terakhir harus dapat diuji. Kan namanya juga pengujian hipotesis ya. Kemudian tadi saya bilang bahwa hipotesis itu ada dua, ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Ini H0 ya. Ini H1. Jadi H1 ini disebutnya bisa hipotesis tandingan atau hipotesis alternatif ya. Ini bisa disimbolkan dengan HA. Beberapa referensi itu menyebutnya HA ya. Sama saja sebetulnya. Suatu pernyataan yang akan diuji. Nah, yang diuji itu H0-nya. Tadi saya bilang ya, yang diuji itu H0-nya. Nah, maka yang diterima atau ditolak dari hasil pengujian itu nanti H0-nya. Implikasinya terhadap H1 gitu. Hipotesis tersebut tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya 0 dengan hipotesis sebenarnya. Jadi gini, H0 itu ini diarahkan ya kepada persamaan. Misalkan tadi mu sama dengan mu sama dengan 165 gitu. Nah, ini kan persamaan bentuknya ya. Jadi tidak ada misalkan hipotesis 0 itu mu tidak sama dengan 165 gitu ya. Jadi nggak ada yang seperti ini. Ya, jadi mu hipotesis 0 itu diarahkan ke bentuk persamaan sama dengan. Baik itu sama dengan ya, ataupun kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan ya, ini boleh. Ya. Yang penting ada tanda sama dengannya, tanda sama dengan ya. Nah, yang penting ada tanda ininya. Jadi boleh sama dengan persis kayak gini, atau kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Hipotesis alternatif, nah sebaliknya, segala hipotesis yang bertolak belakang dengan hipotesis 0. Pemilihannya tergantung pada masalah yang dihadapi. Misalkan begini ya. Ini ada contoh ya.
Nah, ini H0-nya itu mu sama dengan satu angka, mu 0. Mu 0 itu suatu angka ya. Misalkan tadi saja ya, mu sama dengan 165. Ya. Mu sama dengan 165. Ini H0-nya. H1-nya itu bisa jadi mu kurang dari 165, mu lebih dari 165, atau mu tidak sama dengan 165 gitu. Jadi bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ya. Lalu kita mau milih yang mana? Tergantung apa? Tergantung masalah yang ada gitu ya. Tergantung masalah yang ada. Kalau yang ini dan ini disebut sebagai uji satu sisi, ini satu sisi. Nah, ini yang ini dua sisi ya. Nanti akan dijelaskan ya, apa sih satu sisi, dua sisi itu ya. Ini dua sisi, ini satu sisi, satu sisi. Ya. Halo. Dengarkah? Iya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya seperti ini nih. Berdasarkan informasi yang dikemukakan pada sebuah media bahwa harga beras jenis A di suatu wilayah adalah, nah adalah tuh berarti sama dengan kan 3.200 ya. Berarti H0-nya ini mu sama dengan 3.200 gitu. Ya. Nah, kalau di sini sama dengan berarti HA-nya ini tidak sama dengan 3.200. Ya. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua nih ya, berdasarkan informasi bahwa beras jenis A di suatu wilayah tidak kurang dari 3.200. Coba bahasa tidak kurang dari. Tidak kurang dari kan berarti lebih dari sama dengan ya. Benar nggak? Ini ya. Nah, perhatikan. Boleh ada sama dengannya. Ya. Boleh ada sama dengannya. Boleh berupa tanda seperti ini, tapi harus ada sama dengannya. Ya, ini kan? Coba yang ini. Tidak lebih dari. Tidak lebih dari itu apa sih? Tidak lebih dari. Berarti kurang dari sama dengan ya, benar nggak? Iya. Ya, kurang dari sama dengan ya. Ini nih. Kurang dari sama dengan. Ya, sehingga HA-nya untuk ini ya kebalikannya dari ini ya. Ini untuk ini ya kebalikannya dari ini kan gitu kan. Bisa nggak sih di sini dikasih sama dengan lagi? Ininya mu ya, mu-nya H0-nya mu kurang dari sama dengan 3.200, ini mu lebih dari sama dengan 3.200. Bisa nggak seperti itu? Halo, kalau seperti ini? Hah? Tidak bisa ya, karena ada irisan. Benar nggak? Ada irisan 3.200 ya. Ini kurang dari sama dengan 3.200. Ini lebih dari sama dengan 3.200. Nah, 3.200 itu masuk ke dua-duanya, masuk ke H0, benar nggak? Ini masuk ke sini. Kalau ini pakai ini ya, pakai tanda sama dengan ya. Ingat, kan ini harus bertolak belakang dengan ini. Jadi harus terpisah begini ya kalau bentuk himpunan itu. Ya, misah gitu ya. Ini ke sini, ini ke sono gitu. Kalau di sini dikasih tanda sama dengan lagi, maka ini akan ada irisan 3.200 gitu. Irisannya di sini. Oke ya. Halo. Iya, Pak. Ya. Oke, tadi ada uji satu sisi. Ada beberapa istilah ya. Satu sisi, dua sisi, pakainya sisi ya. Satu arah, dua arah, sama aja ya. Kemudian bahasa Inggrisnya one way, two way gitu. Atau uji satu pihak, dua pihak sama aja. Ya.
Tadi ada uji satu sisi, dua sisi, atau ini dua pihak ya, satu pihak, dua pihak. Itu gimana sih? Nah, kalau yang dua pihak, ini kita kembali lagi ke teori distribusi normal ya. Kalau yang dua pihak gimana? Seperti ini ya. Nah, kemudian alfanya dibagi dua, alfa per dua. Jadi ini di setiap pojoknya, kiri dan kanan, ya ini ada alfa per dua atau setengah alfa ya. Ini setengah alfa, di mana daerahnya ini? Ya, ini ada setengah alfa, di mana daerahnya ini? Ya, jadi alfanya dibagi dua. Kemudian di antara alfa ini ya, ini ada daerah penerimaan. Gitu. Kalau alfa di sini ini daerah penolakan ya, daerah penolakan. Ini daerah daerah penolakan juga ya. Penolakan. Nah, ini daerah penerimaan di tengah-tengah ini ya, daerah penerimaan. Gitu. Jadi ketika misalkan hasil Z hitungnya ya, tadi kan ada 5 langkah ya, langkah keempat kan atau keberapa tadi ya? Menghitung Z hitung atau T hitung kayak gitu ya. Misalkan Z hitungnya itu ada di sini ya, ada di sini. Ini kan sumbu Z ya, ini sumbu Z. Misalkan Z hitungnya ada di sini. Nah, maka H0-nya ditolak ya, atau ada di sini, H0-nya ditolak. Kalau Z hitungnya ada di daerah penerimaan, maka H0-nya diterima. Gitu ya, nanti akan ada di perhitungan. Ya, saya kira untuk hari ini, tadi saya bilang kita masih mengenai konsep. Ya. Ini untuk yang dua arah. Bagaimana yang satu arah? Yang satu arah, nah, ada di satu sisi saja. Bisa di sini sebesar dibagi dua nggak alfanya? Enggak ya, sebesar alfa. Atau di sebelah sini ya, sebesar alfa. Ya, ini namanya daerah penolakan, daerah penolakan, daerah penolakan. Ini daerah penerimaan ya, ini daerah penerimaan. Kalau yang satu sisi. Ya. Nah, kemudian paham nggak ya? Kalau ada pertanyaan silakan langsung aja ya. Langsung mic-nya dibuka terus ngomong. Halo. Iya Pak, lanjut. Oke, lanjut ya. Wah, pinter-pinter nih. Oke. Ini contoh kasus ya. Sebuah perusahaan rokok misalnya menyatakan bahwa kadar nikotin rata-rata rokok yang diproduksinya tidak melebihi 2,5. Nyatakan H0 dan H1-nya. H0-nya apa? H1-nya apa? Ayo. Ada yang tahu? Yuk. Tidak melebihi berarti? Kurang dari 2,5. sama dengan 2,5 gitu ya. Nah, gini. Ya, udah gampang ya. Maka H1-nya berarti mu lebih dari 2,5 gitu. Ya. Oke, gampang lah ya saya kira. Oke. Berarti gini. Nah, ini kalau begini gimana nih ya? Misalkan ini dibalik ya, sebuah perusahaan rokok menyatakan bahwa ya kadar nikotin rata-rata rokok yang diproduksinya kurang dari 2,5. Nah, coba 2,4 berarti Pak. Mu-nya. Tandanya dulu, tandanya. Kurang dari 2,5 itu bukan cuma 2,4 loh. Jadi semua titik yang 2,5 itu kena semua ke bawah ya. Iya. Ya kan? Nah, misalkan gini, saya tadi sebuah perusahaan rokok menyatakan bahwa kadar nikotin kurang dari 2,5. Berarti kan itu kan mu kurang dari ya.
kurang dari 2,5. Perhatikan. Mu kurang dari 2,5. Ini pantasnya jadi H0 apa jadi H1? Nol, Pak. H0 kan harus ada tanda H1. sama dengannya. Nah, betul ya. Ini pantasnya jadi H1. Karena apa? Baik lagi tadi, ini tidak ada sama dengannya. Ya. Mu kurang dari 2,5. Nah, maka kita harus bikin H0-nya. Ya. Apa? Ya, sebaiknya itu mu lebih dari sama dengan 2,5. Gitu ya. Oke, Pak. Ya, tergantung. Kadang-kadang ada dituliskan di sini itu malah H1-nya, ya. Dituliskan di pertanyaan itu malah H1-nya. Ya, ada juga yang dituliskan di pertanyaan yaitu malah H0-nya gitu ya. Nanti kita harus jeli ya. Pokoknya kalau H0 itu harus ada tanda sama dengan ya. Baik itu begini atau begini atau begini ya. Kalau H1 itu tidak ada ya. Seperti ini. Oke. Kemudian taraf nyata. Tadi taraf nyata itu sama seperti alfa ya. Alfa ini adalah batas toleransi dalam menerima kesalahan. Besarnya tergantung pada, nah ini tergantung pada si peneliti ya, apakah dia yakin terhadap penelitiannya atau dia agak-agak kurang yakin. Biasanya yang dipakai itu 5% ya seperti biasa. Kemudian 10%, 2%, dan yang paling ketat itu 1% ya, ini ada nih ya. Ini angka-angka yang sering dipakai ya. Di luar ini boleh nggak? Boleh saja ya, cuman agak repot juga nanti tabel Z-nya ya. Tapi yang jelas ini yang biasa dipakai ya, yang ini. Di luar ini boleh saja bisa ya. Kemudian ini kriterianya tadi ini sudah saya jelaskan sebetulnya ya. Ada H0, penolakan H0, penerimaan H0 itu jika berada di luar, ini berada di dalam. Nah, nanti ada ujinya itu ada dengan Z, T, dan F ya. Mungkin ini F itu baru ya buat kalian ya. Yang sering kan Z dan T ya. Kalau F itu nanti pada ANOVA sebetulnya. Ada pertanyaan nggak? Ini waktunya 1 menit lagi. Kalau sudah selesai, nanti silakan langsung membubarkan diri ya. Ada pertanyaan? Halo. Sampai sini, Pak.